nggak jauh dari HP memang Pak. Mau bangun HP, Mau tidur HP. Bang Sunto Pak. Bang Sunto Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Best. 1, 2, 3. About the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best, the best, the best, the best. Jadi, I am. Ah. Itu anak-anak tuh begitu. Oh. Ini kan dicontohkan dulu. Kan ini bukan anak SMA. Kalau anak SMA malu. Yang mana? I am the best. You are. We are. The best. Satu lagi ya. 1, 2, 3. About the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best, the best, the best, the best, the best. Ini Bapak Ibu latar belakangnya ya. Kalau kasus ini kakak Bapak Ibu, permasalahan KKM selama ini apa yang menjadi permasalahan? 1. Tidak semua guru menyusun KKM, benar? 2. Ada tuntutan katanya kalau akreditasi KKM sekolah harus tinggi. Nah, jadi kita menyusun KKM sekolah harus disesuaikan dengan KKM. KKM harus nilai KKM dituntut harus sesuai dengan nilai KKM sekolah. 3. Artinya kita dipaksakan nilai KKM mengikuti KKM sekolah. 3. Apalagi kasus di KKM yang Ibu rasakan. sesuai dengan kondisi Permasalahannya yang menjadi masalah. Pertama, tidak semua guru menyusun KKM. Yang kedua, nilai KKM dituntut sesuai dengan nilai KKM sekolah. 3. Kesulitan dalam menentukan Nilai kompleksitas. Misalkan 4. Ada lagi? Sudah? Sudah saja ya? Ya, itu aja ya. Mungkin itu usul Bapak Ibu ya. Gitu ya. Yang selanjutnya mungkin nilai KKM yang sudah dirumuskan guru kadang tidak sesuai dengan harapan sekolah. Kan begitu ya? Kita sudah merumuskan nilainya 65, tapi sekolahnya ingin 70. Terpaksa kita utak-atik lagi. Nilai harian menyesuaikan nilai rapor. Ya, begitu. Ini dasar bukunya Bapak Ibu ya, jawab aja. Ini tujuannya Bapak Ibu mendeskripsikan pengertian KKM, menganalisis aspek KKM, menganalisis prosedur penentuan KKM, menentukan alur penetapan KKM, menentukan kriteria ketuntasan minimal, menentukan rumus panjang interval, rentang nilai, dan predikat untuk KKM satuan predikat. Jadi predikat itu tergantung nilai KKM. Nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Ini tagihannya Bapak Ibu ya. Ini tahapannya lewat saja Bapak Ibu. Lewat. Apa yang dimaksud KKM? Bapak Ibu, apa yang dimaksud KKM? Buka panduan penilaian. Apa yang dimaksud KKM? Ada yang buka panduan penilaian? Coba apa yang dimaksud KKM? Bukan singkatan KKM, konsepnya, pengertiannya ya. Apa yang disebut KKM? Coba Bapak Ibu lihat di panduan penilaian. Ada yang muncul nggak? Coba buka. Panduan penilaian. Apa yang dimaksud KKM?
Tahu aspek KKM Bapak Ibu tahu? Satu, kompleksitas. Dua, indeks siswa. Tiga, daya dukung. Sekarang apa itu KKM? Sekarang pengertiannya, coba buka. Apa Bapak coba? Apa? Panduannya buka coba Bapak Ibu. Panduannya. Kriteria Ketuntasan belajar ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Lulusan. Kita buka panduannya ya supaya Bapak Ibu nggak ragu-ragu ya. Panduan penilaian. Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan pendidikan. Nah, oke, ini Bapak Ibu KKM ya. Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik yang disebut indeks siswa. Karakteristik muatan pelajaran yang disebut kompleksitas dan kondisi satuan pendidikan yang disebut daya. Jadi kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada SKL dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik atau indeks siswa, karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas muatan pelajaran dan kondisi satuan pendidikan yang disebut daya. Paham tuh? Apa enggak yang barusan? Kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, muatan pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau saya sebutkan nomor kelompok bisa nggak? Belum, Pak. Oh belum. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jadi memang kalau usia saya itu usia 50 ke atas, 40 ke atas itu ya, susah hafal, cepat lupa. Cepat lupa. Iya ya Pak. Susah hafal, cepat lupa. Gak apa-apa. Karena memang faktor U. Ya. Apa sedikit rupanya U itu mungkin bisa uang, bisa umur. Faktor U itu bisa umur, bisa uang ya. Uang mungkin belum Usaha. Kayak dari mana aja. Hari ini hari Kamis ya? Kamis. Kamis. Kemarin hari Rabu. Insya Allah saya lah. Alur penetapan KKM Bapak Ibu ada nggak di sana? Pak ini saya kan. Alur penetapan KKM ada nggak di sana? Alur penetapan KKM. Ada KKM satuan pendidikan, ada KKM kompetensi dasar. Alurnya ada nggak? Alurnya itu. Alur enggak? Alur itu prosedur. Ada alurnya enggak? Nah, prosedurnya ini. Ya, ini prosedurnya Bapak Ibu ya. Jadi alur KKM itu Bapak Ibu, KKM itu menentukan ada KKM kompetensi dasar. Ya, betul nggak? Iya. KKM kompetensi dasar itu dari mana? Menentukan KKM satu kompetensi dasar itu dari mana?
dari aspek kompleksitas, intens siswa, dan daya dukung KD tersebut. Itu nilai KKM kompetensi dasar. Belum. Kan begini. KKM yang ditentukan sekarang itu KD dari mana? KD yang mana? Bapak Ibu, itu aja dulu. KD, KI 3 dan KI 4. Kalau KD, KI 1 dan 2 gimana? Dibuat dokumen KKM enggak? Tidak. Dibuat KKM enggak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Tak bisa diukur. Karena KKM, KD, KI 1 dan 2 sudah diplot itu ada di kriteria B dan bukan angka. Ya, bukan kuantitatif tapi kualitatif. Kalau ini kan bermain angka. Karena sikap itu KD, KI 1 dan 2 nggak usah buat dokumen KKM karena sudah ada di predikat B dan bukan angka-angka karena dia kualitatif. Berarti nanti dokumen KKM itu KKM, KD, KI 3 dan 4. Nah, sekarang misalkan KD-KD yang ada di KKM itu KD-KD berdasarkan mana? Nanti yang muncul di KKM itu KD yang mana? Apakah KD-KD yang ada di susunan silabus atau regulasi atau KD-KD hasil pemetaan? Hasil pemetaan kayaknya yang benar. Ulangi. Nanti di dokumen KKM kita yang sekarang buat itu KD-KD-nya itu urutannya berdasarkan urutan di regulasi atau silabus atau hasil pemetaan di prota atau di promes? Hasil pemetaan di prota atau promes. Betul? Iyanya kurang yakin Bapak Ibu? Iya. Oke. Jam berapa sih? Maksud saya nanya itu Bapak Ibu supaya tidak kesiangan. Nah, kalau hasil pemetaan kita nanti buat KKM kelas 1 semester 1. Jumlah KD pengetahuan dan jumlah KD keterampilan. Saya nanya, jumlah KD pengetahuan ada berapa? 15. Sekarang mau membuat dokumen KKM kelas 1 semester 1. 10. Ada berapa RPP kemarin di Prota kemarin? 10. Ada 10. Berarti nanti dari 10 RPP itu dikeluarkan KKM, KD, KI 3 dan KKM, KD. Saya nanya, jumlah KD, KI 3-nya ada berapa? 10. Ada 10. Pasti ada 10 karena RPP-nya ada 10. Itu pasti. Kalau KKM, KD, KI 4-nya ada berapa? Ada berapa? Coba hitung di Prota ada berapa? Ada berapa? Masih ingat? Ada KD, KI 4 yang lebih dari 1. Ada. Jadi berapa? 12. Jadi berapa? 12. Berapa? Berapa? 17. Berapa? Banyak. Tadi karena KKM, KD, KI 3-nya ada 10 benar. Iya. Sekarang KD, KI 4-nya ada berapa? 10. Ada berapa? 10. Ada berapa? 11. Coba buktikan oleh Bapak Ibu sekarang ya. Yang ayat tanggal Lihat di program tahunan. Dia masih sopan. Titik 21 sampai 4.2 12 kan berarti kan? 12 bukan 11. Ayo kita buktikan itu yang KD KI 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sama. Sekarang KD KI 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada?
Bisa? Bisa. 42.1, 42.2 itu yang ini. Ya, ya. Enggak hitung tadi. Terlindung, Pak. Sudah ya? Sudah tergambar ya? Berarti nanti KKM KDKTI-nya ada 10, pindahkan KDKI 4-nya pindahkan lagi, tapi saya sudah dibuatkan Bapak Ibu format itu. Ya, jangan khawatir. Nanti 10 dan 11 itu nanti dibuat aspek KKM-nya. Ada berapa? Aspek KKM itu tadi 3. Kompleksitas, indeks siswa, daya dukung. Kompleksitas itu apa? Tingkat kesulitan materi. Semakin sulit materi, semakin rendah nilai kompleksitasnya. Semakin mudah materi, semakin tinggi kompleksitasnya. Paham tuh? Tuh. Indeks siswa. Kalau menentukan kompleksitas itu kemampuan rata-rata. mudah dan ininya, mudah dan sulit. Kemampuan rata-rata sebelumnya, semester sebelumnya. Ya Pak, sama. Intek. Bukan kompleksitas Pak. Kompleksitas. Misalkan KD ini 70 kompleksitasnya. Nah 70 itu dari mana biasanya Bapak menentukan bahwa ini mudah dan sulit? Tingkat kesulitan. Tengok materinya apa? Itu 70. Tengok materi dan Nah, rata-rata siswa. Rata-rata nilai siswa. Kompleksitas dari mana? Coba Pak, katakan di panduan dari mana Pak? Di panduan baca Pak, kompleksitas dari mana Pak? Pak Idris, coba cari info. Misalkan begini nih, huruf hijaiyah lah dulu ya, memahami huruf hijaiyah. Sekarang perkiraan dulu ya. Ibu mau ngasih berapa KKM kompleksitas? Menurut Ibu? 70. Oke. Bapak sekarang dengan Pak siapa Pak? Pak Bakti. Pak Bakri. Menurut Bapak Bakri huruf hijaiyah berapa KKM kompleksitasnya? 75 ya. Nah, maksud saya 70 dan 75 itu dari mana tuh? Coba cari di panduan Pak Idris, coba. Menentukan kompleksitas itu dari mana dulu? Supaya Bapak Ibu nanti nggak ada kesan asal-asalan. Dirata. 70. 75. Apa maksud saya begitu? Coba. Hah? Dari kemampuan anak, kompleksitas. Kemampuan anak ada ukuran berarti. Coba dari rapat. Coba Pak, kompleksitas apa Pak? Ketik aja kompleksitas. Didaftarin. Ya coba. Supaya nanti Bapak Ibu tidak asal-asalan. Oh, ini 70 lah, 70. Ini 75. Nah, itu standarnya apa? Iya. Kedalaman materi itu berdasarkan apa? Berarti kan boleh dapat belum enggak? Hah? Ukurannya apa ya? Kalau kami sana Pak yang menetapkannya sekolah. Makanya sekarang Bapak Ibu dipanggil ke sini untuk mengerjakan ini justru. Ya. KKM itu kerjaan guru. Makanya tadi kan masalahnya ini tidak semua guru menyusun KKM. Tadi saya masalah KKM apa? Pertama, tidak semua guru menyusun KKM. Memang faktanya begitu. Nah sekarang justru harus dibuat oleh guru. Karena siapa? Kompleksitas indeks siswa dan daya dukung guru yang lebih tahu. Materi PAI kepala sekolah tahu nggak? Penjaga, guru pokok, kepala dinas, kepala Kemenak, presiden. Ternyata itulah Pak. Asim, Tahu ini ternyata itulah. Ya itu Pak. Nah, itu. Nggak bisa Pak, tetap 80 nanti nilai kita rendah.
berarti 100 nilainya. Kan saya punya ukuran. Kenapa saya 100 tambah 80? Maksud saya kenapa angka 100? Berarti wajahnya tampan, Dompetnya juga. hidungnya maju. Maksud saya itu indikatornya ada. Maksud saya menentukan angka itu apa dasarnya? Datangnya dari mana ya? Gimana Pak? Bapak tadi angkat tangan sambil gitu. Ya Pak, kalau misalnya gini Pak, kan kita ngajar ya, katakanlah ngajar kelas 1. Iya, terus? Nah, jadi pada tahun yang dahulu kita mengajarkan hijaiyah itu, anak-anak tuh merasa kesulitan, udah kita coba pakai media dan lain sebagainya kesulitan. Berarti kita untuk menetapkan KKM itu mungkin berdasarkan pengalaman Pak. Pengalaman buruk. Karena kita udah coba ke anak ini, kayaknya memang sulit gitu kan? Oh. Bagi anak itu. Kita cocokkan jawaban Bapak ya dengan Ah. ini. Coba bacakan Pak. Bacakan ini. Supaya Bapak nanti nggak coba kompleksitas. Aspek karakteristik materi kompetisi yaitu memperhatikan kompleksitas kadi dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada kadi tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam membelajarkan kadi tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi, Berarti pengalaman semakin menantang guru untuk meningkat kompetensinya. Nah, itu berarti dasarnya Bapak Ibu punya skala. Berarti kalau mudah misalkan 60 kalau mudah misalkan 75 sampai 80. Kalau sedang 65 sampai 74 misalkan. Kalau sulit 60 sampai 69. Maksud saya seperti itu. Skala buat dasarnya dulu. Nanti kalau nanya, Bapak kenapa ini 80? Karena ini materinya mudah. Materinya mudah, skalanya ini 7. Tadi berapa? 75 sampai 80. Maksud saya begitu. Ngerti nggak? Betul jawaban Bapak tadi dan pengalaman Bapak tadi. Jadi berdasarkan pengalaman kita mengajarkan materi itu. Berarti kita membuat klasifikasi. Mudah sekian sampai sekian angkanya, sedang sekian sampai sekian, sulit sekian sampai sekian. Jadi ada alasan. Kenapa sekian? Pengalaman kami ini kalau mudah angkanya sekian, sedang sekian, sulit sekian. Fahim tuh? Sudah ya. Ada yang ingin tanya saja. Kalau inteks siswa menentukan angka inteks siswa berdasarkan apa? Kualitas peserta didik. Kualitas peserta didik dari mana dasarnya? Hasil ujian sebelumnya. Dan ujian yang dimaksud ujian yang mana? Nilai yang mana? Nilai lah. Rapor. Apa nilai yang lain? Sebelumnya. Coba Pak Idris apa? Bacakan apa dasarnya di sana. Supaya nanti teman-teman dengar. Supaya tidak salah nanti menentukannya. Aspek inteks yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasikan antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah, Ya. atau nilai rapor sebelumnya. Nah, Semakin tinggi aspek inteks, Ya. semakin tinggi pula Nilai. nilai KKM. nah itu dasarnya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kelas 2 dan sampai kelas 6 ada datanya. Tapi kalau kelas 1 dari mana datanya? Dari tes awal. Ya, artinya dengan Bapak Ibu ngobrol sebelum misalkan hari pertama ngobrol aja dulu anak. Oh berarti sudah ada angka. Oh berarti ini 65 cukup. Kalau sekolah misalkan mau sekolah juga tidak tinggi amat. Maksud saya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ada jawaban nanti. Ya. Kenapa kelas 1 ini saya sudah observasi dengan anak-anak, sudah ngobrol tanya jawab, perhitungan-hitungan ini ada angka di 65. Gitu, ya. Seperti Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai menjauh itu begini. Kenapa ada angka ini? Karena
juga nggak tahu ini mau pindah klien dari mana. Jadi kalau gitu, minimal ada jawaban lah. Ya. Itu mah konversi langsung aja Bu, nggak usah main-main kompresi Bu. Ya, langsung aja. Tapi walaupun mau seperti itu silakan kalau Ibu punya waktu, saya nggak punya waktu. Ya, langsung aja dengan digit ini. Ya. Kalau mau misalkan konversi 1, 2, 3, 4 boleh silakan. Itu kan cara. Tapi kan akhirnya nilai digitnya begitu. Dikonversi lagi. Ya. Jadi nilai KKM itu ada nilai KKM per kompetensi dasar. Jadi satu kompetensi kompleksitasnya berapa, intake-nya berapa, daya dukungnya berapa. Kalau daya dukung itu kualitas guru, sarana, dan lain sebagainya. Itu juga mestinya harus dibuatkan. Nah itulah semestinya dari dulu ya, termasuk saya jadi guru. Sebetulnya ada orang pihak yang menjelaskan seperti ini, tapi sampai saya berhenti sampai guru tidak ada yang seperti itu menjelaskan. Jadi kita ya begitulah karena ya mungkin ya kita sekarang lah kita coba diberi wawasan lagi, walaupun misalkan belum 100% seperti itu ya kita bertahap saja. Ya. Setidaknya ada dasar untuk menuangkan hasil itu. Tidak asal kira-kira tapi nyata. Ya. Ada dasar. Pak, nanya Pak, yang intake tadi itu Pak, itu teknisnya gimana untuk memasukkan nilai yang sebelumnya itu seperti apa maksudnya? Contohnya Pak? Hasilnya Pak. Hasilnya misalkan gini, saya mau menilai ngajar kelas 5 semester 1, menyusun KKM kelas 5 semester 1. Yang jadi acuan adalah nilai kelas 4 rata-ratanya atau per siswa? Menentukan KKM untuk kelas Saya mau menyusun KKM kelas 5 semester 1. Rata-rata apa semua siswa? Rata-rata berarti rata-rata kelas 4-nya Pak. Iya. Rata-rata semua anak yang ada di kelas 4. kelas. Rata-rata Dari hasil kelas 4 dulu, Pak. Hah? Dari hasil kelas 4-nya yang lalu berarti? Iya. Kan Kalau sebelumnya. misalkan kelas 4-nya kemarin 3 kelas, terus kelas 5 diacak lagi, kelasnya berbeda lagi, tentu nilainya berbeda-beda. Nggak apa-apa. Yang itu aja kita sebelumnya yang sebelumnya. Berarti nilai rata-ratanya itulah yang kita masukkan. Betul. Berarti untuk intake semua sama Pak ya? Dari apa? Kalau- KD 1 sampai KD terakhir. Kalau dia naik dari kelas sebelumnya. Tapi kalau kelas awal, kelas 1 berarti tes awal. Bukan nilai sebelumnya karena nggak ada nilai sebelumnya. Nah, kelas 1 Pak, artinya intake itu dari KD 1 Ya. dari KD 1 sampai Per KD. terakhir Per itu KD. sama ya? enggak. Enggak. Kita per KD itu ada nilai. Per KD ada nilai kan? Ada nilai Karena ada nilai di daftar nilai kan? Di daftar nilai Bapak ada. Per KD-nya ada. Nilai Lihat rata-ratanya berapa nilainya. rata-rata nilai. Rata-ratanya per KD itu. Dan begitu juga di KKM kita per KD. Iya. Iya. Itu pun menentukan per KD. Begini aja Pak. Kalau lebih praktisnya itu mending tes awal saja. Itu yang Mending aja Bapak Ibu membuat angket tes awal aja. Pertanyaan atau apalah. Tapi kalau sebelumnya itu begini saya juga bingung ya. Dari nilai sebelumnya. saya tidak Sekarang KD menentukan KD di kelas 5 nih. Berdasarkan dari nilai sebelumnya. Padahal nilai sebelum itu bukan KD yang ini. Nah, beda artinya. Itu pikiran saya juga begitu. Yang diragukan dia itu tadi. Nah, makanya saya barusan tebet-tebet yang lebih aman itu melakukan tes awal saja tentang KD yang akan Yang dipelajari. terkait, Pak ya. Yang terkait. Makanya juga saya bingung bagaimana untuk menentukan nilai sebelumnya padahal Iya. materinya juga belum dia pelajari. Dan berbeda dengan yang sebelumnya. Berbeda yang sebelumnya. Itu, Pak. Atau bekal nilai sebelumnya. Tapi nggak nyambung juga. Jadi gimana dia? Kalau di kelas 1 itu misalkan huruf hijaiyah tanpa harokat, sedangkan sudah berharokat sekarang di kelas 2. Kalau misalkan rata-rata nilai untuk KD huruf hijaiyah dan harokatnya misalkan 70, arah
Bagaimana yang berharokat? Mungkin ini agak kurang dari 70, mungkin 68 atau 60 sekian. Ya. Jadi bagusnya dibuat tes awal itu. Nah, menurut saya pretest aja Pak, tes awal saja. Iya kan itu saja per kali. Materinya Ya, dibuat satu kali tes, tapi kan di blok, bukan lebih tahu. Oke, ini untuk ke depan ya. Walaupun saya percaya dan yakin tidak ada yang melakukan seluruh Indonesia. Tapi ini pikiran kita bagus Iya, ini. karena yang dari dulu seingat saya kalau Iya. praktek gitu. Coba aja. Dari nilai sebelumnya. Maaf ya, nanti konfirmasi ke guru kelas. Maaf ya. dari mana? Tanyakan. Bu, ini nilai kompetensi Bu dari mana? Saya yakin nggak ada datanya. Iya, makanya nggak ada datanya berarti kira-kira. Ada Pak datanya tidak? Iya. Nah itu permasalahan KKN. Kita sudah capek-capek merumuskan, sudah capek-capek TOT, ya, di Asofa, bermalam, ya. Tapi akhirnya sekolah menentukan angka yang lain, terpaksa kita harus. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu alur seperti ini idealnya. Selain yang lain mungkin kayak gitu. Sama sekali. Sudah Bapak Ibu ya. Yang berapa sekarang? Sudah? Oke, sudah ya. Kita harus berhenti. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti teruskan sedikit langsung ke IPK, kemudian RPP. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ibu, sudah kita tanpa penghormatan. Silakan sholat dulu, nanti baru makan siang. Kita masuk kembali tepat pada pukul 13.15. Ini bagus ini ya. Potret pribadi Nabi Muhammad. Bisa diapa nak kebenarannya? Pak, ini sudah sahih, Pak. Ya lihat referensinya ada di sana. Referensinya ada di sini. Ini yang membuat ini aplikasi yang biasa menyampaikan di PRI ke hadis Bukhari. Lutfi itu. Tahu nggak yang di TVRI Jakarta? Yang ngasih materi Sahih Bukhari. Ahmad Lutfi siapa lah? Yang di TVRI itu kajian hadis Bukhari. Nah itu. Ini tuh. Ya. Nah, itu ada itu. Ya. Coba referensinya ada di sana, buka referensinya apa? Coba. Oh, keluar dulu. Oke. Ya. Coba di kata pengantar. Iya. Kata pengantar. Bawah. Oh, di bawah. Nah, kita referensi. Kita referensinya ada di kajian utama paling bawah. Sumber-sumbernya ada di sana. Kitab Sirah dan Tarikh Klasik. Oh. Nah, nanti kalau ada nanya anak itu buka aja ini. Referensi. Mananya Pak? Yang mana gimana? Yang bulat warna coklat. Apa? Apanya? Iya, itu bacakan aja kan Nabi Muhammad kan dari apa ini? Ininya kakeknya. Ini kan kakek dari ayahnya kan. Coba yang dari ibunya coba buka dulu. Enggak, yang kakeknya dulu, yang Abdul Muthalib, kakek coba, nah itu. Yang Abdul Muthalib ada nggak? Nah, ini dari ayah kan Abdul Muthalib nih. Berarti neneknya Nutaila, berarti ini nih, berarti istri dari Abdul Muthalib banyak, ada 6. Begitu, salah satunya berarti itu Nutaila.
Alah. cuma yang dari yang kandung sama Iya kan ini kakeknya itu cuma satu dia. Namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini istrinya kan? Isinya 6 ini. Ya satu aja kasih tahu ke anak jangan 6. Kita aja menjadi ilmu. Jadi Abdul Muthalib itu istrinya ada 6. Yang gampang namanya. Ya. Kasih tahu aja ke anak mas 1. Yang gampang ucapkan namanya siapa? Satu aja yang sering apa yang sering dapat Ibn. Sudah ya? Oke. Tinggalkan konten aplikasi itu ya. Oke, lanjut. Maksud saya supaya Bapak Ibu bisa menjawab siapa neneknya Nabi Muhammad. Sudah terjawab ya. Jadi bukan nyonya Abdul Muthalib ya. mau kakeknya mau siapa Jadi Abdul Muthalib itu kakek dari ayahnya ternyata. Ya. Iya, kan kakek Nabi Muhammad berarti ayahnya dari kakek Nabi Muhammad itu dari ayahnya. Ayah Nabi ya. Berarti kakek Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib itu ayahnya Abdullah. Sekarang neneknya Nabi Muhammad itu berarti isinya Abdul Muthalib. Di sana ada Nutailah yang pertama. Nutailah kan Ya makanya di sana ada dibuka di data itu. Ya. Aplikasinya potret pribadi Nabi Muhammad. Abdul Muthalib nama aslinya Sudah ya? Nanti dibuka di rumah saja ya. Karena kalau besok Bapak Ibu nggak bisa membuka di sini. Karena nggak ada Bapak Ibu. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang sudah diisi semuanya? Belum. Sudah. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu menentukan nilai KKM KD nomor 17? Rumusnya pakai apa Bapak Ibu? Sum. Bapak Ibu. Sum bisa nggak pakai sum? Ini kan 75 kompleksitasnya. Kalau saya ini ya, inteknya 70, daya dukungnya 80. Berarti nilai KKM KD ini berapa? Iya, berarti dijumlahkan dibagi 3. Artinya rata-rata. Di rumus rata-rata. Berarti ini rumus rata-rata itu. Ya, average. Diklik, sudah tinggal di enter. Bisa gitu. bisa nih Bisa. Ya. Kalau sudah bisa, tinggal di copy tarik sini sambil napas dikit. Sudah. Bisa. Bisa nggak? Sudah kalau sudah bisa. KKM mata pelajaran masih untuk KDKI 3. Ini juga di sini. Average. Enter. Sudah selesai. Gampang ya. Gampang. Jadi KKM semester 1 untuk KDKI 3 74 berdasarkan nilai yang mungkin Bapak Ibu beda. Ini rumusnya benar. Paham tuh? Gimana Pak? Bukan menjumlah di rata-rata. Sama kesini lagi Bapak, kesini buka, klik. Nah ini kan bloknya ini sudah benar nih kesini. Tinggal di enter. Begitu. Bisa. Yang ke bawah itu perhatikan aja Bu ya. Setelah ini Bapak Ibu langsung ke telepon komputer ya. Karena katanya nanti malam akan cari. Sudah cair lagi. Ya ya. Sekarang untuk keterampilan silakan Bapak Ibu isi lagi sesuai
Oke, saya misalkan rumusnya sama. Ini klik break. Nah ini bloknya ke sini Bapak Ibu nih, harus betul kan, jangan ke kanan. Tapi ini bloknya sini. Nah, ini tarik lagi ke sini ya Pak. Tarik lagi. Ini juga saya break. Yang sudah selesai. Jadi soalnya Bu, ini 460. Sudah ini sudah jadi. Oh, jadi 460. Ini 75 ini 74 ya. Sudah. Buat contoh satu-satu ya cek. Cari rata-ratanya juga Pak. Itu ada ratakan dasar mengambilnya. Oh, dasar mengambilnya. Ya. Itu satu-satu aja. Contoh satu ya, misalkan begini Pak. Intake siswanya mau tes awal atau mau berdasarkan hasil nilai sebelumnya? Oh, kompleksitas. Kompleksitas itu ya itu misalkan di sini Pak. Misalkan ini membuat skala kompleksitas ya. Skala ya. Misalkan ini. Ya, misalkan indikator ya. Indikator kompleksitas. Tadi berapa? 60 sampai 70. Ini apa? Apa tadi ini mudah? Sulit. Oke. Aduh gitu ya. Nah, ini sederhananya. Kemudian berapa tadi? 71 sampai 79 aja ya. Ini atau 80. Oke, 80. Saya ikuti gua aja ya. Oke. Ini sudah. Ini 81 sampai 100. Ini Bahaya Pak. Terus apa lagi ya? Kira-kira apa? Yang lain. Pokoknya ada data Bapak Ibu bahwa angka itu sesuai dengan perhitungan kita. Jadi yang lain itu menanyakan, Pak kalau 75 itu ini termasuknya mudah, sedang atau sulit? Lakukan indikator kompleksitasnya, rentangnya, ya. Ini rentang ya. Sudah Bapak Ibu? Angka-angkanya copy paste aja intinya. Copy yang ini, copy dulu, nanti angka-angka yang lain perbaiki sedikit-sedikit. Ya. Ini kan kira-kira dulu Bapak. Sudah Bapak Ibu? Bisa gampang ya? Saya.
Misalkan di sini ini mudah, misalkan mudah ganti 81, terserah Bapak Ibu. Beda-beda lah Bapak Ibu kan yang punya pengalaman kan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Ya. Yang berapa sekarang Bapak Ibu? 1422 ya, sama nggak Bapak Ibu? Sama ya 1422 ya. Kalau sama berarti resepnya bagus pelatnya. Ya. Bagus banget resepnya sekarang itu murah Bapak Ibu. Ada yang DP 100.000. Sudah Bapak Ibu? Gampang ya? Nah saya mau nanya ke Bapak Ibu, sudah dibagi rapor belum anak? Belum? Belum? Yang ada di dokumen ini KKN apa? KKN mata pelajaran kita. Kalau KKN kelas ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau untuk menentukan KKN kelas bagaimana? Kumpulan dari kumpulan. Nah, dijumlahkan dulu KKN setiap mata pelajaran yang ada di kelas 1 dijumlahkan dibagi jumlah mata pelajaran itu menjadi KKN kelas apabila Bapak Ibu sebagai guru kelas. Paham tuh? Nah, di panduan itu ada beberapa cara. Bisa rata-rata, bisa nilai yang terendah. Akan tergantung kepada sekolah. Ya, mau mengambil nilai yang terendah boleh, mau mengambil rata-rata boleh. Ya. Tapi kalau terendah saya kira akan merasa banyak dirugikan. Kalau rata-rata agak ini. Misalkan ada yang KKN-nya misalkan 80, sementara kalau yang ini ada 65 jatuh. Tapi kalau rata-rata ya agak pertengahan begitu ya. Tapi tergantung sekolah. Gitu ya. Coba dibaca di panduan penilaian, itu cara-cara menentukan KKN kelas bisa rata-rata atau bisa yang rendah gitu ya. Kalau di rapot itu KKN mata pelajaran, KKN kelas atau KKN satuan pendidikan? KKN satuan pendidikan. Bagaimana menentukan KKN satuan pendidikan di rapot? Ya jadi gimana caranya? Diambil dari mana? Rata-rata kelas tadi terus dijumlahkan dengan mana? Nah, jumlah KKM setiap kelas dijumlahkan dibagi jumlah kelas, itu KKM satuan pendidikan. Sudah Ibu cocok jadi kepala sekolah ya? Amin. Baru cocok tapi kan belum datang. Nah begitu maksud saya, jangan sampai salah ya. Kok Ibu di rapot kok KKM-nya nggak sama dengan saya? Ini kan satuan pendidikan. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya, di rapot itu berapa KKM? Apakah KKM pengetahuan dan keterampilan terpisah atau satu KKM pengetahuan keterampilan dibagi dua? Terpisah. Saya nggak tahu karena nggak tahu lihat rapor Bapak Ibu. Coba ingat-ingat di rapot anak Bapak Ibu. Di rapot itu nilai KKM-nya itu 1 untuk pengetahuan dan keterampilan dijumlahkan dibagi 2 atau KKM pengetahuan ada, KKM keterampilan ada? Ya, terpisah. Gimana? Terpisah. Pengetahuan ada, keterampilan ada. Iya, berarti masing-masing aspek. KKM pengetahuan sekian, KKM keterampilan sekian. Itu. Tetapi ada yang memang digabungkan, hanya satu KKM. Nilai sikap KKM sama dengan 75,
berarti di bawahnya pengetahuan dan keterampilan. Tidak ada KKM keterampilan, tapi 75 itu untuk pengetahuan dan keterampilan. Nah seperti itu. Artinya 74 ditambah 75 dibagi 2. Itulah KKM-nya di rapor. Tapi ada yang memisahkan masing-masing pengetahuan dan keterampilan. Itu juga tergantung sekolahnya. Itu ya. Nanti cek lagi oleh Bapak Ibu KKM di rapor itu ada berapa KKM. Apakah pengetahuan keterampilan ada masing-masingnya atau hanya satu yang muncul? Kalau yang satu yang muncul berarti itu sudah dijumlahkan dibagi 2. Saya nggak tahu aplikasi rapor yang dibuat di sekolah Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Ada apa? KKM-nya, penghitungannya. Kalau sikap pakai angka enggak, berarti? Sikap itu enggak pakai angka. Sikap itu kualitatif. Kalau pengetahuan keterampilan, kuantitatif angka. Coba di raport ada KKM sikap enggak? Enggak ada, karena dia predikat. Begitu ya? Coba buka buku panduan penilaiannya saja sumbernya dulu. Gitu aja Bapak Ibu ya. Gak apa-apa, saya hargai, tapi mungkin Ibu tanya lagi, Bu, kalau boleh tahu dari mana ini sumbernya ini ada KKM sikap penghitungan KKM itu aja. Jangan langsung menolak kasihnya dulu. Iya, baik-baik aja. Kita tinggal konfirmasi aja ya. Bu, kalau saya boleh tahu ini KKM sikap kok pakai angka dari mana ya? Kalau boleh tahu panduannya yang mana? Soalnya panduan yang saya baca di SD itu ini. Udah ada nih. Oh ini saya dibeli dari sana. Sudah selesai Bapak Ibu? Kita mengejar waktu Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu hari ini hari terakhir. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu pulang. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, saya simpan ya. PKBGPAI jelas problemnya. Jadi kalau Bapak Ibu sakit kepala, beli obat sakit kepala. Jangan beli ya. Jangan membeli obat sakit perut. Kalau Anda sakit kepala, beli air kelapa. Ya. Sekarang pengembangan IPK. Ya. Saya sudah menanyakan di awal, IPK itu ada di mana? Komponen IPK itu ada di mana? Di RPP. Kalau indikator soal ada di mana? Di visi-visi soal. Gitu ya. Cirinya Bapak Ibu, indikator Bapak Ibu lapar apa? Indikator Bapak Ibu lapar apa? Perutnya bunyi-bunyi dan ingin makan, kan gitu. Itu namanya indikator tanda. Ya. Ciri-ciri Bapak Ibu ingin pulang? Duduknya gelisah, resah dan gelisah. Menunggu di sana. Ya. Atau mau nyanyi dulu mana ini? Nggak ada, kalau nggak ada ini aja di sini ya. Coba. Coba suaranya. Kan mau nyanyi dulu ya. Ini nada lagunya orang Indonesia. Yang kalau tadi yang mana?
Satu agama sekian. Sesuai dengan yang tadi juga kita mau ketinggalan. Suaranya bagus yang tadi ya, suaranya jelas. Mana tadi ya? Yang tanya. Kopi dulu ya. Ya itu nanti saya sampai terus. Coba Bapak coba dulu yang suara Bapak. Kenapa ibu suaranya kecil dari norma kayak murni itu nilai bertambah. Suara Bapak kencang nggak? 50 tambahnya di 87. Sampai. Ya kenanya bareng. Nah, terus Kan udah. Ini Bapak pakai ini. Bapak di sini Bapak. Bapak di sini laptopnya. Udah masuk. Coba dulu. Itu ada konektor LCD-nya enggak? Oh, berarti harus ada konektornya. Sama tulisannya enggak? Oh iya benar. Ini musiknya ya. Ini Bapak pinter. Jangan salah Bapak. BK-nya menerima Ternyata membuat KKN nggak sesusah yang dibayangkan. Bismillah. Kita sekolah tuh butuhkan berapa nih? Coba kita cari angka supaya kita berarti ternyata ada yang lebih bagus laptopnya ya. Nah ini ya. Dapat juga bahasa juga. Stop dulu Pak, stop dulu Pak. Ulangi dulu Pak. Oke, dari awal dulu ya. Ini Bapak Ibu ya, nanti ikuti bersama saya. Resah dan gelisah, belajar tak betah, bosan dan menjemukan. Coba, mulai. Oke, siap Bapak Ibu ya. Musik 1, 2, 3. Siapa yang mau nyanyi? Siap Bapak Ibu? Belum. Belum saya. Oh, tawasul. Resah dan gelisah. Belum. Belajar tak betapa, bosan dan menjemukan, anak terlihat pasif, guru ceramah aktif, anak duduk dengarkan, susah membosankan.
malu kita malu. Mengajarnya begitu. Padahal kali tanah uang banyak keluar, seakan aku saja mas pembaharuan. Yang penting lulus jawab.